Itu yang dan hidup kita kalau kita itu bukan cuma sekedar ngomong gitu ya, kita kan nggak bilang Anda akan jadi orang kudus. Wah, jadi pian ini, wah saya hidupnya masih kacau nih. Wah, gitu. Wah, saya udah anaknya Bapak belum gitu. Oh, belum itu dulu. Mulai dari sini dulu ya, hati kita yang paling dalam dulu ya, bahwa yang terpenting dalam hidup saya saat ini, yang paling berharga memulai cerita ini adalah saya anaknya Bapak. Ya, dan saya perlu mengalami Bapak yang sempurna. Amin. Amin ya. Tapi tahu dari mana? Saya selalu nanya lagi ya, tahu dari mana kita sedang mengalami Bapak yang sempurna? Anda pengen tahu? Lihatnya belum dari hidupmu gimana dulu? Belum dari pelayananmu kayak gimana? Belum. Itu benar semua, tapi belum. Kita ke jalan yang 0.0 dulu ya. Anda tahu Anda sedang hidup sebagai Bapak akan terlihat dari apa? Terlihat dari 3 hal. D-O-A. D-O-A. Dari bagaimana cara dan sikap kita berdoa. Itu ya. Aneh ya? Gitu ya. Ini mungkin baru ya. Saya tahu saya sedang jadi anaknya Babe, ya, anaknya Bapak. Paling mudah dulu dia dari mana? Dari cara dan sikap hati saya ketika berdoa. Gitu ya. Jadi kita langsung praktek ya. Benar ya? Praktek, siap? Ya, praktek doa. Nah, dalam cerita ini karena kita punya gini ya, segitiga. Allah, aku, dan sesamaku. Semua dibuat dalam model ini. Berdoa pun modelnya ini. Ini bukan Anda sedang berdoa sama Tuhan, tapi berdoa kepada Allah bersama dengan sesamaku. Nah, semua ini. Doa dalam konteks ini adalah bercerita kepada Tuhan. Gitu ya, ngobrol sama Tuhan ya. Oke, jadi kita mulai ya. Seperti apa? Bagaimana menilai ya? Oke, ini sudah. Yo, doa pertama, doa hening. Ya. Doa hening itu jadi apa yang kita lakukan kalau berdoa? Dalam hati. Ya itu mas setiap kali berdoa ya begitu. Hah? Iya betul, tenang. Tapi bukan hanya sekedar tenang. Doa yang tidak ngapa-ngapain. Ya. Doa itu komunikasi. Oke, setuju? Setuju nggak? Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita diam aja itu komunikasi nggak? Komunikasi. Iya. Emang loh. Ya, dia mulut dan hati. Ya, kenapa? Ingat satu hal. Secanggih apapun komunikasi, secanggih apapun alat komunikasi, secanggih apapun ya, mau pakai HP, mau pakai Zoom, mau pakai apapun, secanggih apapun, prinsipnya akan selalu sama. Saya ngomong, Anda diam. Betul? Anda ngomong, saya diam. Benar nggak itu? Mau pakai alat apapun, betul nggak? Dan kalau kita sama-sama ngomong, nggak akan terjadi komunikasi. Benar apa benar? Oke, ya, gampang gitu ya. Berarti dalam diam pun ada komunikasi. Karena bisa dengan diam pun saya sedang mendengar. Hati-hati ya. Jangan dikira berdoa itu berarti cuap-cuap. Itu di situ ya, hati-hati. Jangan-jangan kalau selama ini kita kira berdoa itu bla 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 bla. Jangan-jangan itu karena apa? Kita tidak pernah kasih waktu buat mendengar Tuhan. Ya. Jangan-jangan doa kita itu daftar laundry. Tuhan bla 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 bla. Mesin, saya bilang itu kayak mesin serapan mesin. Tuhan puas. Iya, Anda puas. Emang Tuhan puas? Jangan-jangan Tuhan baru mau ngomong loh. Kita udah bilang, puas, amin. Selesai, dadah. Oke ya. Yuk, latihan pertama. Ya, saya beri ini buat orang-orang yang sudah biasa berdoa loh. Ya. Saya cuma minta Anda. Sekarang kalau yang ini Anda perlu berpasangan, wajib berpasangan. Semua harus punya pasangan. Siapa pasangannya? Bebas. Tapi yang kita perlu aman.
Dalam semua hal ini kita akan diomongkan, doanya pun akan diomongkan kecuali yang ini, karena disuruhnya diam gitu ya. Tapi doanya harus bicara, lalu nanti setelah berdoa pun bicara. Maka dalam doa-doa ini, bagaimana sikap hatinya? Gampang. Kalau dia bapak saya, bagaimana cara kita berdoa? Ya, jadi anaknya aja. Ya, buat saya gampang. Kalau cara berdoa Anda, oh Bapa kami yang ada dalam surga mulia. Saya dari gereja tua, dulu kita kira doa yang kayak gitu itu doa yang penuh urapan. Ya. Kalau di doa di tempat publik sih nggak masalah. Tapi coba kalau Anda doa sendiri pun itu doa Anda ya. Oh Bapa kami yang ada dalam surga mulia. Kemungkinan engkau sedang nggak melihat Allah sebagai Bapa, gampang aja. Dan kalau itu doa yang model yang kita biasa lakukan, jangan-jangan doa kita cuma performance. Ya, betul ya? Tahu doa performance? Ya cuma doa teatrikal. Ya. Saya belajar satu hal dari seluruh ketika saya melayani ini yang saya pelajari. Kalau saya berdoa, mau saya sendiri, mau banyak orang, nggak berubah apapun. Karena ketika saya berdoa, saya ketemu cuman saya satu orang ketemu dengan satu pribadi, Babe, bapak saya, ya. Saya tidak perlu pura-pura. Kenapa nggak perlu pura-pura? Lah, wong dia udah tahu semua, lebih tahu dari saya, lebih tahu apa yang saya minta, udah tahu yang mau saya minta, udah tahu. Bukan hanya yang saya minta, yang saya butuhkan, dia udah tahu. Ngapain saya banyak bicara yang aneh-aneh? Nggak perlu, to the point aja. Nggak perlu berbunga-bunga, ya. Lihat itu. Yuk lihat semua, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ini keterbukaan yang bagaimana? Keterbukaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, apa adanya aja begitu. Ya, saya berdoa di depan orang atau sendiri sama. Ya, kadang-kadang kita perlu bijaksana ya, nggak semua doa itu kita semprotkan di besar ya. Berarti kita perlu bijaksana gitu ya. Tapi secara hati, secara itu sama saja. Gitu ya, tidak mengubah saya harus bagaimana. Oke, siap gitu ya. Jadi nanti kalau Anda berdoa, satu yang saya minta, Anda berdoa dan sikap hati seperti apa? Ngobrol sama Bapak. Ada di depan Anda siapa? Bapak. Ya, ini bukan Anda sedang kalau kita sikap hati yang nggak benar, kita ngadep tembok lalu kita berdoa, itu jangan-jangan ngomong sama tembok loh kita. Tapi ini nggak boleh. Kita sedang ketemu dengan siapa? Bapa. Betul nggak? Ini salah satu cara menilai hubungan kita dengan Allah ya. Ini nggak kelihatan. Ini saya nggak bisa. Tapi ayo semua perlu berpasangan. Semua wajib punya pasangan. Ya. Ayo semua wajib punya pasangan yang kita aman buat ngobrol. Makanya yang satu KTB monggo ya boleh. Yang suami istri harus. Iya harus. Ya, harus. Suami istri harus. Dilarang memisahkan yang sudah disatukan Tuhan. Ya. Ya. Yo, semua harus punya teman. Ya. Yang belum punya teman angkat tangan. Masa belum punya teman? Di sebelah ada sudah. Wah, teman tidur juga lah. Oke. Nggak mau apa? Masa nggak mau? Wih, iya. Sekali lagi ini nggak ada hubungannya dengan status kita sebagai pelayan atau bukan, nggak ada hubungannya ya. Semua sama, semua di sini anaknya Bapak, amin ya. Lagi ketemu sama Bapak kita ya. Yo semua dalam sikap seperti itu, yo ya. Saya mau latih. Untuk saat ini saya yang mandu ya. Yo cari PW, tahu PW? Iya, PWT. Posisi enak tenan gitu ya. Nah, iya. Tidur pun boleh ya. Kalau dengar cerita saya dalam doa, dalam tidur pun Allah bekerja.
percaya, gitu ya. Nggak masalah, nggak masalah itu. Anda jadinya ketiduran tidak masalah, ya. Tapi yang saya mau pokoknya Anda apa adanya. Oke, semua tenang, semua tenang. Kita dalam hal ini perlu tenang ya. Untuk doa pertama ini saya minta Anda untuk diam hening, ya. Dan saya akan, kenapa kita kadang-kadang perlu hening, karena ini aja. Lihat ayat-ayat ya, gitu ya. Tidak ada Tuhan dalam api. Sesudah api itu datanglah puji angin sepoi-sepoi biasa, ya. Tuhan datang bukan dalam hal yang luar biasa gede-gede keren-keren, dalam diam, ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam. Waktu kamu diam, kamu ketahui, baru kamu tahu Allah. Kalau kita banyak omong, jangan-jangan kita nggak bisa ngerasakan Allah adalah Allah. Ya, jangan-jangan waktu kita banyak omong, kita sedang ngatur Allah. Ya, jangan-jangan doa kita doa yang ngatur Allah ya. Tuhan sembuhkan aku sekarang juga. Amin. Ya amin, ya enak aja kita ngomong kayak gitu ya. Ya, oke. Dalam diam kita bisa kenal Allah, tetapi Tuhan ada dalam bait yang kudus. Berdiam dirilah. Berdiam dirilah. Komunikasi nggak ini? Komunikasi ya. Berdiam dirilah di hadapan Allah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Tinggal diamnya ini dalam tinggal tenang dan percaya. Ayo, percaya bahwa engkau sedang datang kepada apa? Mari kita semua dalam sikap doa. Saya mau antarkan kita semua. Tuhan, kami sedang mau berdoa dalam diam dan dalam hening. Kami tidak akan lakukan apapun. Kami tidak akan mencoba berpikir-pikir. Kalau kami ada mulai berpikir, kami akan lepaskan. Kami hanya mau duduk tenang dan mengizinkan kalau ada dalam perkenan Tuhan untuk berbicara kepada kami menerimanya dengan sukacita. Mari Tuhan, silakan.
teman-teman kami sedang belajar untuk berdoa dan kami pelan-pelan, step by step, baby step Tuhan. Mau belajar berdoa dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sudah menjadi autopilot dalam hidup kami. Dan kami mau membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Dan kami minta supaya Engkau taruh dengan kuat dalam hati kami, rencanamu, hatimu, dan kami bisa menerimanya ketika kami berdiam diri dan mendengarkan Engkau. Dan kami siap untuk Engkau lanjutkan dalam kegiatan-kegiatan yang lebih dalam. Dalam nama Yesus, amin. Oke. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau saya dalam doa pemulihan, gitu ya, ini sesuatu yang selalu akan terjadi, ya. Ketika mendoakan orang, itu saya bukan sudah mendoakan, enggak ya. Justru Tuhan taruh sesuatu, gitu ya. Kadang-kadang diamnya itu kadang-kadang kita bisa 4 menit. Tadi berapa menit kita itu? Berapa menit, tahu nggak? Saya juga nggak tahu, maunya segitu aja gitu ya. Tapi ada yang merasa ini kok nggak berhenti gitu? Ada yang merasa gitu? Nggak? Oke. Saya lakukan ini ke orang-orang para pendoa, ya, yang bagi mereka berdoa semalam-malaman itu biasa. 4 jam berdoa terus-menerus itu biasa. Begitu saya minta mereka untuk berdiam diri 10 menit, gelisah sekali. Karena begitu mau ngomong diingatkan, jangan ngomong, nggak bisa. 10 menit dalam diam sulit. Saya kadang-kadang cuma 2 menit, kadang-kadang 3 menit, sering 1 jam full nggak ngapa-ngapain. Itu saya udah capek, ya, udah ngelayanin orang 4 jam gitu misalnya, udah ngelayanin doa segala macam, saya sudah habis gitu ya, dia sudah habis, masalah belum selesai. Apa yang kita bilang sama Tuhan? Tuhan capek Tuhan, ngomong aja lah Tuhan. Gitu ya. Ya udah kita diam diri 1 jam kita. Tapi begitu, nah itu nanti tiap orang akan beda-beda itunya ya. Diam, tapi tiba-tiba dia menari ular. Dalam diam itu tiba-tiba menari, maksudnya manifestasi begitu ya. Ada yang tiba-tiba nangis dan segala macam. Dalam diam aja, santai aja ya. Nah, setiap kali kita berdoa yang dalam bentuk seperti ini adalah apa? Setelah berdoa ngapain? Ngobrol, cerita. Ceritanya apa? Jangan didiagnosa, nggak usah gimana. Apa yang kamu rasakan? Cuma gitu aja. Dari awal berdoa sampai kemudian apa yang kamu rasakan? Nggak perlu kita pikir-pikir. Jangan overthinking ya. Saya tadi ngerasain gini, nggak usah overthinking. Yuk ngobrol sekarang. Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan dalam doa? Silakan. Ya. Kalau nggak ada, jangan diada-adakan. Nah, iya. Pokoknya gimana perasaanmu? Boring Pak? Ya boring. Silakan ngobrol dulu. Nah, oke. Ya. Boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Ayo, ceritain dari awal sampai akhir. Jangan lari kemana-mana dulu ya. Tadi hanya waktu berdiam diri dalam doa, itu aja. Jangan dulu kemana-mana, ya. Itu aja dulu. Oke, saya mau review ya, beberapa review. Ada tidak yang di dalam saat berdoa hati kita terganggu dan tidak nyaman? Boleh? Gimana? Nggak nyamannya gimana? Kan sekarang sih dari sejak saya berdoa itu berdiam diri itu kayak ada gelap, terus dia kayak ya gambar-gambaran kayak Ya, ada noise secara gambar. Iya, iya. Oh, gambar-gambar. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya. Satu hal yang sering seperti begini yang terjadi ketika kita diam, dia bilang gini, setiap kali saya tutup mata Pak, ada mata yang melotot di depan saya Pak. Kalau ini biasa, maksudnya umum, gitu ya. Begitu tutup mata, langsung dia melihat mata melotot, begitu. Itu cerita-cerita kayak gitu, ya. Jadi bagi saya nggak masalah, gitu ya. Ada banyak cerita-cerita. Oke, ada yang merasa terganggu. Oke, ada lagi yang merasa ketika berdoa, pokoknya hatinya nggak nyaman. Ada lagi. Apa aja, apa anehnya aja, nggak apa-apa.
Oh ya, oke, nggak fokus. Tapi hatinya nggak fokus kan pikiran. Itu harus beda ya. Pikiran itu sesuatu secara kognitif ya. Tapi ini perasaan hati. Saya tanya perasaan hati, bukan apa yang bisa di sini gimana. Hati gimana? Oke, hati tenang. Oke, ya. Gimana? Ya, betul, betul. Ya. Ya, itu yang saya tanya tadi ya. Kok belum selesai juga ya? Ah, ini jujur ini yang tadi saya tanya ya. Ya betul. Ya, ya betul, Pak. Oke, ya. Kita nggak mengharapkan harus terjadi apa-apa ya, tapi ini bagian dari awal. Saya sedang merusak kebiasaan kita. Kita kira berdoa itu harus bla 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 bla. Diam pun adalah bagian doa, dan bahkan di situ banyak hal terjadi ketika kita diam. Ya, nah dalam 4 hari kita akan banyak diam, tapi juga ada banyak bicara. Jangan khawatir ya. Ini latihan ya. Ada yang merasa ketika dalam doa merasa kalau tadi merasa tidak nyaman ya. Tapi kali ini justru semakin nyaman karena kita berdiam diri. Ada nggak yang bisa merasakan kayak gitu? Wow, banyak ya. Oke, kalau gitu nggak usah apa-apa ya. Pasti tapi merasa gitu ya. Makin merasa nyaman. Oke, bagus gitu ya. Saya bilang ini bukan tanda kerohanian loh ya. Tapi kalau kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan kita merasakan ada kesegaran, keenakan, keayaman, gol. Iya, ya udah. Lah apalagi yang dicari? Apalagi yang dicari? Ya. Jangan nggak usah banyak khotbah, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya khotbah perlu, tapi jangan-jangan yang kita butuhkan itu bukan lebih banyak lagi suara, tapi suara Tuhan yang lebih keras dari segalanya. Gitu. Bukan yang lain salah, ini bukan yang salah. Kurang gizi. Gizinya itu hanya dalam vitamin A, B aja gitu. Vitamin D-nya kita kurang, itu masalahnya ya. Yuk, berarti mulai sekarang gimana? Kalau berdoa, sediakan waktu untuk berdiam diri. Itu dulu ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini saya tanya begini karena ada banyak. Saya nggak tahu, minta maaf, saya nggak tahu sejujur apa teman-teman gitu ya. Tapi banyak orang dalam doa, dalam diam itu aja di sini hatinya gelisah, di sini hatinya takut, ngelihat aku nggak nyaman untuk datang sama Bapak, itu sudah biasa. Gitu ya. Dan kalau ada dalam hati Bapak Ibu semua, itu sebenarnya tanda ada yang perlu kita luruskan dalam hubungan dengan Bapak. Itu aja. Bukan kita orang jelek, bukan kita orang berdosa. Ya kita semua orang jelek dan berdosa di sini. Tapi rugi kalau kita menjalani hidup sudah jadi orang percaya. Tapi hubungan kita sama Bapak tidak lurus. Rugi kali kau. Iya, apa lagi yang mau kita perjuangkan? Ya. Dengan doa ini juga kelihatan. Kita bisa jawab sendiri ya. Ya jangan jawab ke dalam Tuhan. Jangan gelisahnya bukan karena nunggu-nunggu, Pak. Tapi kayaknya ketemu sama Tuhan itu. Oke, tapi kita lanjut ya. Ini nomor 1. Ada nomor 2. Saya nggak kasih nama karena kalau saya kasih nama langsung ketahuan. Bapak Ibu pernah dapat jari doa? Pernah dapat nggak? Doa pertama itu biasanya adalah orang yang terdekat. Itu kalau orangnya, tapi kan ya biasanya pertama penyembahan. Betul ya? Penyembahan. Kedua, pengakuan dosa. Ya. Ketiga, syukur. Keempat, syafaat. Oke ya. Kelima, buat diri sendiri. Ya. Ini pelajaran yang bagus ya. Bagus kan? Kalaupun nggak pernah berdoa, ini bagus buat alat nolong kita berdoa ya. Nah, maka saya akan ajarkan sebuah doa. Tadi 5 ingat ya, ngapain aja? 1, penyembahan. Ya, mulai dengan penyembahan. Kedua, pengakuan dosa, membersihkan diri. Ya. Nomor 3, ucapan syukur. Nomor 4, syafaat. Ya. Nomor 5, buat diri sendiri. Ingat-ingat itu ya. Dan saya mau tanya, Bapak Ibu sudah biasa melakukan itu? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, pengakuan dosa, sudah biasa? Syafaat? Biasa ya? Lakukan biasa. Nah, hafalkan 5 itu dan jangan lakukan. Dilarang lakukan. Ini ngajarinnya bener nggak sih gitu ya? Oh, makanya jangan salah begitu ya. Yuk, coba cek ya. Dalam doanya
Ini kalau kata saya dilarang itu untuk saat ini aja ya. Kan kita pelatihan, bukan nanti kita kalau di berdoa dilarang ini. Bukan. Ini buat saya sedang hancurkan autopilot kita. Kita berdoa yang cuma sekedar formalitas, yang sudah kebiasaan. Hafalan. Oh, kita lagi hancurin ya. Sekarang, ayo pertama, dilarang memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita semua kalau berdoa pasti otomatis terpujilah Engkau Tuhan. Kedua, dilarang mengaku dosa. Karena kalau kita ngumpet sendiri, Tuhan ampuni dosaku, semua yang kulakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja, paket hemat. Ya, udah otomatis nggak, kita udah biasa nggak? Biasa, veteran di sini ngomong, muka-mukanya buka veteran semua ini. Ya, kayak begini sih disuruh doain. Ketiga, tidak bersyukur karena mulai doa pasti bersyukur, Tuhan, berterima kasihmu pada, udah biasa. Dilarang. Keempat, gitu ya. Dilarang bersyafaat, ngedoain dia. Oh, mudah sekali kita doakan orang gitu. Oh, Tuhan berkatilah dia gitu. Pintar, kita udah pintar, saya nggak usah diajarin. Dan apalagi kebutuhan diri sendiri ya. Oke ya. Tadi bukannya tanya, loh sisanya apa? Berdiam diri gitu ya. Nah itu belum tahu ya. Oke. Sekarang inilah mulai kita doa bersuara. Nanti kalau berdoa, saya minta silakan mulai dari siapa? Janjian dulu, siapa yang duluan berdoa? Yuk, janjian dulu. Siapa yang duluan? Ayo, janjian aja dulu siapa yang nanti duluan berdoa. Ya, makanya berpasangan, ya. Oke. Nah, cara doa saya nanti waktu Anda berdoa, Anda harus berdoa dengan bersuara. Gak usah keras-keras, yang penting pasangan kita dengar. Karena kita doanya ini loh segitiga, ya. Yang penting bisa dengar. Bisik-bisik pun nggak apa-apa, asal dengar, oke ya. Nah, giliran dulu, misalnya Bang Pian dulu ya, yang giliran berdoa. Nah, berdoanya ini. Jadi kata-katanya engkau tidak baik Tuhan. Puji kan? Boleh. Kalau memang Puji. ingat, harus apa adanya. Ya. Kalau memang kita merasa Tuhan brengsek, kenapa tidak? Boleh. Kan masih ada sisanya, kan masih ada alternatif kan? Kalau memang kita marah sama Tuhan, jangan menganggap pelanggan. Jangan-jangan kita takut dia marah sama Tuhan, betul ya? Iya, nanti aku kena kutuk. Karena kita menghancurkan autopilot kita, ya. Ya. Jadi, ya, mulai berdoa dulu, dilarang itu semua. Sisanya apa silahkan, oke ya. Tugasnya dari ibu apa? Kalau dia disuruh senggol, jangan mengucap syukur, ada wasit. Bukan malaikat. Oke. Saya melihat wajah-wajah bingung dan saya suka cita. Tidak mengaku dosa tadi saya uangnya serang. Sekarang nggak apa-apa, kalau 100.000 bahaya. Oke. Bingung. Pak, kata-katanya yang terakhir itu Pak tidak meminta. Ingat, doa apa adanya seperti kamu ketemu Bapak. Sekarang saya mau tanya, ketemu Bapak kita, oh Bapakku, kamu, ya apa langsung seperti itu? Ya kadang-kadang. Apa setiap kali seperti itu? Apakah kita, oh Bapakku yang ada di dalam kamar? Enggak kan? Apa kita datang sama dia, Pak, begitu ketemu ya, aku ngaku dosa. Ya kalau ada salah perlu ngaku dosa, nggak masalah. Tapi masa setiap kali kita bersyukur, oh Pak, terima kasih aku jadi anakmu. Nggak tahu. Masing-masing dilarang, gitu ya. Tapi ya, betul nggak? Waktu kita ketemu sama Bapak, kita lakukan ini semua. Belum tentu. Kalau engkau datang ke Bapakmu selalu setiap hari kayak begini, jangan-jangan kita disiap tuh begini kan gitu. Nah ini orang aneh. Oke. Kepada Allah sebagai Bapakmu. Gampang kok ngomong. Oke, semua, ayo siap ya. Orang pertama, ayo siapkan hati. Siapkan hati, silakan Tuhan mau dorong kemana, silakan, monggo Tuhan, ya. Kalimatnya monggo Tuhan, ya.
Oke, yuk tenangkan hati semua, tenangkan hati. Teman-teman, walaupun kita ini doanya aneh, tapi sama. Tuhan hadir di sini, Tuhan ada bersama dengan kita. Ya. 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 Orang kedua yang akan berdoa. Yang tadi jadi wasitnya ya. Yuk kita berdoa dulu ya. Bapak, kami mau bawa setiap orang ke tempat ini. Yang kami minta saat ini Tuhan ada satu. Kira-kiranya damai sejahtera-Mu turun dengan kuat di tempat ini. Bahkan ketika kami bingung, kami tidak mengerti, kami mau belajar berdoa. Dan kami tidak mau doa yang biasa, kami tidak mau doa yang formalitas, kami tidak mau doa yang rutinitas, kami mau doa yang keluar dari hati kami, yang sesuai dengan kebutuhan kami, yang memang adalah itulah kami, dan bukan yang lain. Dan kami minta biar Engkau tahu dalam setiap hati kami apa yang perlu kami doakan. Engkau bawa kami untuk berbicara dengan Engkau tanpa perlu kami ada dalam kebiasaan kami dan tetap menikmati doa ini. Jadi silakan Tuhan taruh dalam hati kami dan kami mau belajar berdoa. Pengakuan dosa yang temannya perlu menjadi wasit. Ya. Berdoa yang bisa didengar. Sebelum disuruh ganti, tetap berdoa, tetap bersuara. Ya. Yang didengar sama teman kita, lalu teman kita akan peringatkan kalau kita sudah melanggar jalur. Teruskan berdoa sampai saya katakan ganti. Oke, silakan ganti dengan orang kedua, ya. Silakan apapun yang ada dalam hati, bawa sama Tuhan. Silakan.
sangat melelahkan. Kemunafikan dan kemunafikan kita lihat bukan hanya di luar gereja, bahkan dalam gereja. Saat ini orang yang mengatakan saya percaya di dalam segala perkataan perbuatan mereka sama sekali sama di hadapan sama. Terkadang semuanya dua yang kembali melakukan itu harus tulus dan kita salah kita selalu banyak bicara mendengar apa yang Bapak mau katakan, menutup mata, mata bodoh dengan saya. Ya, juga kita yang belajar tentang teori tidak akan tentu atau tidak silakan. Jadi atau kemana sampai kemana pelayanan kita atau malah mundur dari pelayanan. Kalau lebih tahu berapa yang lebih tahu, berapa yang lebih mengenal mereka. Dan dia semua mereka apa kita bersandiwara pakai topeng ketulusan, tapi isi di dalamnya tidak. Baik, saya akan tutup. Tuhan, kami mau percaya ini waktu yang kudus karena Engkau ada di sini. Engkau tahu siapa kami dan kami tidak perlu berpura-pura di hadapan. Kami bisa tampil ya inilah kami, ya, dan kami bisa berdoa juga ya inilah Tuhan kami, ya. Kami tidak perlu kelihatan orang suci, kami tidak perlu kelihatan orang rohani. Ya inilah kami Tuhan. Dan kami mau ini mengubah cara doa kami Tuhan. Karena kalau kami masih berpura-pura di hadapan-Mu, ya kami nggak mikir Kau Bapa kami. Kau mungkin cuma tamu di hotel kami mungkin. Tapi karena Engkau Bapa kami nggak perlu berpura-pura. Ya, dan kami mau belajar dan menjadikan ini sebagai cara doa kami. Kami siap, kami bersyukur. Amin. Amin. Gimana, diberkati? Oh, aneh ya. Doanya dilarang tapi kok malah bersuka cita ya? Iya ya. Ini saya masih baik loh. Karena saya cuma larang 5. Biasanya saya larang 7. Saya larang 7. Saya larang tambah 1 lagi, saya larang bertanya sama Tuhan. Jahat ya saya. Karena tadi saya dengar ada yang bertanya, oh iya saya enggak larang. Saya 5 aja deh ya. Yang ke-7, saya larang untuk ngambil komitmen. Nah, ada yang sadar, oh saya akan begini. Oh bagus, karena kan nggak dilarang ya. Tapi coba bisa bayangkan, biasanya saya kasih 7 larangan. Bukan cuma ini. Aja sulit. Kita bingung mau ngomong apa, bingung. Iya. Betul. Iya, tapi coba bayangkan, saya mau tanya, berapa banyak doa kita itu cuman formalitas, Bapak Ibu? Berapa banyak? Rugi nggak kalau kita betul-betul jadi anaknya Bapak? Omongan kita cuma omong kosong. Rugi nggak? Semua kesempatan berdoa itu kesempatan ngomong sama Bapak kita. Dan kalau kita nggak bisa ambil kesempatan, itulah kualitas hubungan kita dengan Allah. Bukan dari pelayananmu, bukan dulu segala macam. Itu bisa dengan dagingmu. Ya. Setuju nggak? Betul nggak? Ya. Yang ini aja dulu. Ya. Kita bisa berdiam diri, itu bagian dari itu. Kita bisa ngomong yang nggak harus ini semua, gitu ya. Nggak kebiasaan, dan kita tetap bisa menikmati nggak Bapak Ibu? Menikmati. Itu kan cita saya.
Dengarnya, saya dengar ada yang licik, ya. Kan tadi nggak boleh dibilang memuji, tapi ini ngomongnya haleluya. Iya, nggak apa-apa deh, udah kebiasaan kan kita ya, apalagi kalau kita orang Pentakosta heran lah gitu ya, oh, haleluya itu wajib ya, haleluya. Kalau haleluya aja harus ada getarannya itu loh, haleluya, baru itu karismatik gitu ya. Disambung haleluya 12 kali. Oke, yuk ya. Ini kita baru belajar pelan-pelan ya. Kita potong semua yang sebenarnya cuman gitu. Satu, kalau dia bapakmu, datang apa adanya, ngomong apa adanya. Ya, mau marah? Marah. Emang siapa yang ngelarang kita nggak boleh marah sama Tuhan? Jangan-jangan sebenarnya selama ini juga marah sama Tuhan, tapi kan tak dipendem. Ya, nanti kalau aku menyumpahi Tuhan keluar petir lagi. Iya kan? Tapi sebenarnya marah di sini, ngempet di sini sama Tuhan. Kapan Tuhan? Jangan-jangan dua kita. Tadi saya marah Pak. Ya. Dia bilang ngapain saya berharap terlalu lama sama Tuhan. Oke, bagus. Saya minta menjadi kaya nggak dikaya. Enggak kayak dia mau marah saya tuh. Ini tadi. Tadi baru Pak. Ini istri saya dengar. Ngapain berdoa begitu katanya? Ini istri yang rohani ya, iya. Saya mau tanya, berapa banyak kita doa di gereja pun ada dibentuk, diatur supaya kedengaran bagus, kedengaran rohani. Nah, enggak butuh untuk apa? Dia Bapak kita. Itu kualitas hati kita sama Bapak. Dan teman-teman, Bapak Ibu, berapa banyak orang di gereja di sebelah kita yang sudah percaya katanya, sudah pelayanan katanya, tapi doanya jangan-jangan katanya, betul. Hubungannya sama Tuhan katanya. Perlu nggak kita tolong mereka? Ya. Kalau kita sendiri nggak bangun doa kita yang saya bilang itu ya, mulai sekarang, sejak saya mulai pelayanan dari 25 tahun yang lalu, yang saya dapatkan cuma satu aja, Tuhan kok yang kuat. Mulai sekarang kalau saya berdoa, ya udah doa apa adanya. Gitu. Orang bisa, saya berdoa gitu loh, oh Tuhan, Engkau TOPBGT, kemauan. Saya kan nggak tahu waktu itu, saat itu saya merasa, ini kok Tuhan TOPBGT banget gitu ya. Saya ngomong Tuhan semua jemaat ketawa. Aduh, saya ini, tapi ini tidak Kamu berangkat ya jangan juga jadi begitu ya, jangan jadi body gitu. Tapi pokoknya kita bisa apa ada ini. Saya minta mohon, kalau saya minta waktu 10 menit karena satu latihan lagi untuk jadi puncaknya, boleh enggak gitu ya, boleh ya, gimana Pak Tubal? Terlalu malam? Gimana? Boleh lanjut satu aktivitas lagi karena itu puncaknya gitu ya. Oke ya. Jelaskan. Tadi udah belajar buat diam. Lalu belajar buat, nah ini makanya kalau ditanya tadi doanya adalah doa apa itu? Tadi nggak saya kasih tahu nggak kasih tahu namanya, karena kalau itu namanya doa curcol. Iya, curhat. Oh iya. Boleh nggak curhat sama Tuhan? Boleh. Biasa nggak? Iya bagus. Kalau biasa bagus. Ya. Nah, tapi kalau cowok-cowok biasanya mengeluarkan tegar, kuat, gitu ya. Cowok-cowok itu nggak pernah tumbang, cuma patah. Oke ya, oke. Nah, ini salah. Kalau ini dari pengalaman pelayanan, tidak ada di Alkitab sebenarnya, tapi pengalaman pelayanan. Jadi pengalaman terbesar buat mengalami Allah sebagai Bapa itu bukan Tuhan, tapi Tuhan yang kelihatan. Siapa itu? Orang-orang terdekat kita, terutama mereka yang punya kuasa. Biasanya orang bilang bapak, belum tentu bapak. Bisa bapak, bisa ibu, bisa guru, bisa pendeta, ya. Orang-orang Tuhan yang kelihatan di sekitar kita, ya. Mereka yang sering menjadi penghalang. Bukan kita nggak mau datang sama Tuhan, tapi kita datang sama Tuhan, pengalamanku dengan manusia membuat males, takut, ya. Ada nggak beberapa dari kita? Ini jujur aja ya, baru dari kita. Kalau mau datang sama Tuhan, mau minta itu kayaknya malu. Kok minta terus? Ada nggak yang punya perasaan kayak gitu? Ada? Oh enggak, ada, ya. Minta maaf. Kalau saya disuruh nebak, gitu ya. Jangan-jangan ada orang berkuasa di sekitar kita yang
membuat kita enggan kalau minta. Gitu. Yang gak usah ngomong, gitu ya. Nanti ujung-ujungnya begitu, ya. Misalnya saya, pengalaman saya dengan ayah saya, bapak saya tuh baik, gitu ya. Dia selalu mau yang terbaik buat anak-anaknya. Cuman satu masalahnya dia pelit. Punya uang tapi pelit. Kalau ada bapak yang lain yang murah hati, cuman kantongnya tipis. Kan gitu. Kalau ayah saya, dia baik, dia pengen yang terbaik, cuman itu pelit. Dan kalau saya berdoa sama Tuhan, bahkan ketika saya sudah melayani orang, pelayanan saya kalau saya berdoa sama Tuhan buat pribadi, saya bilang, ini dari saya kecil sampai ketika saya sudah melayani, saya doa juga, Tuhan kalau Engkau mau, Tuhan, kalau Engkau berkenan, Tuhan, gitu. Nggak bisa kita minta dengan berani gitu ya, Tuhan minta dong, gitu ya. Oke, itu pengalaman ya. Jadi yang sering jadi pengalaman terbesar adalah Tuhan yang kelihatan. Yang kita bilang tadi ikon, kemarin kita bilang ya, gambar yang kelihatan orang-orang berkuasa di sekitar kita. Oke. Nah, itu umumnya banyak. Belum tentu hanya itu ya, tapi itu salah satu. Dan kita mau cek sama Tuhan ya. Ceknya caranya gimana? Kira-kira ada punya ide nggak? Bagaimana kita mengecek kalau ada orang atau sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan? Gimana caranya? Apa yang kita lakukan? Ada punya ide? Bagaimana ngecek? Gampang aja. Ya, tadi sudah doanya doa hening, doa curhat. Sekarang yang ketiga saya ajarin, doa bertanya. Ya. Oke, lanjut ya. Dengan kita pengen Tuhan menyatakan kebenarannya, tapi supaya Tuhan menyatakan kebenarannya, bagian kita ngapain? Nanya. Ya. Berserulah kepadaku, ini penting. Berserulah kepadaku, maka aku akan, menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Nggak tahu itu bukan dosa. Bukan dosa. Yang jadi masalah udah nggak tahu, kita nggak nanya. Itu masalah ya. Kalau nggak tahu ngapain? Tanya. Tanya sama siapa? Sama Tuhan. Tapi jangan cuma nanya lalu beri waktu sama Tuhan untuk bicara. Itu tadi diajarkan Ning tadi lah. Ya. Waktu kita ngomong, Tuhan diam dan mendengarkan. Kalau kita mau dengar jawaban Tuhan, bagian kita apa ini? Ya. Udahlah gitu aja. Mau teologiamu sehebat apa, kamu miracle apa segala macam. Inilah dasar komunikasi gitu ya. Saya bicara, Anda diam. Anda bicara, saya diam. Berarti kalau kita bicara terus, saya tidak mau mendengarkan. Gampang ya. Sudah itu. Oke. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia minta. Tuhan minta, kasih tahu dong. Ya. Beritahu kami yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Janji. Diberikan dengan cuma-cuma. Saya sudah bertahun-tahun berdoa dan model gini sama Tuhan. Belum pernah ditagih kuotanya. Sudah kebanyakan doamu, belum pernah. Sudah lewat, belum pernah. Ya, berarti tanya, tapi ingat, selalu beri waktu untuk mendengarkan. Oke, langsung praktek. Yo, siap. Ya, langsung praktek. Ya. Nanti orang pertama yang akan, kalau ini menghalangi saya, tapi ini bisa ke istri ya, berarti kamu akan doakannya gini ya, kalimatnya gitu ya. Kamu orang pertama berarti, Tuhan tolong tunjukkan kepada istriku jika ada hal yang menghalangi istriku untuk bisa mengalami, merasakan, buat apapun kalimatku, silakan pakai bahasamu sendiri yang hanya pihak sendiri yang tahu, oke ya. Tapi jangan nuduh, jangan, Tuhan istriku ini kan gak beres, nggak boleh gitu, panas. Doanya bertanya, Tuhan kasih tahu dong, gitu ya. Walaupun hati kita kayaknya udah tahu ya, nggak boleh itu, biar aku sok tahu ya. Tuhan kasih tahu sama istriku, bahasa begitu, ya. Sekarang yang orang pertama doa semacam itu, oke. Setelah bicara lalu diam. Diam berapa lama? Terserah. Ya, sehati kita enaknya, oke. Setelah itu bagaimana? Setelah itu ngobrol, ceritanya apa yang dirasakan. Kita juga curi. Setelah itu lalu gantian. Ya.
Dan saya pengen teman-teman sudah lakukan ini otomatis, sudah nggak perlu lagi dipandu. Ya, karena udah tahu kira-kiranya ya. Jadi lakukan gimana? Pak Agung dulu mendoakan ya. Tuhan tolong bilang, ngomong sama istriku, tunjukkan sama dia, pakai caramu gitu ya. Ada nggak hal yang menghalangi dengan Bapak? Ya. Nanti Tuhan mau ngapain nih? Terserah ya Tuhan ya mau ngapain. Oke, tapi kita berdiam diri. Setelah itu baru ngobrol. Setelah ngobrol lalu gantian ya. Gantian ibu yang mendoakan. Tuhan ngobrol sama suamiku, tunjukkan sama dia. Tadi disuruh mau nangis. Oh. Saya udah bilang itu urusan visi itu perempuan ya. Laki-laki nggak butuh visi, sorry ya. Kita butuhnya hordeng, handuk dan hordeng. Oke, ya. Saya akan memimpin dalam doa. Setelah itu orang pertama mendoakan dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan, kami sungguh percaya dan yakin ini waktunya Tuhan. Dan Tuhan sedang bekerja dengan cara yang ajaib, cara yang baru, cara yang di luar kebiasaan, out of box di hadapan kami. Dan kami menikmatinya. Dan kami minta dalam nama Yesus, lawat kami semua di situ. Dalam nama Yesus. Dilawat dengan sangat kuat, dilawat dengan dahsyat. Hari ini kami ketemu Tuhan dengan cara yang baru. Cara yang di luar kebiasaan kami. Dan kami akan menikmatinya. Kami mau hari ini Tuhan ngomong dengan kuat sama kami. Untuk hal-hal yang mungkin kami nggak ngerti, atau kami ngerti kami simpan lama, atau semuanya sudah mengganggu kami. Yang kami tahu Tuhan, bahwa di dalam diri kami ada Roh Kudus yang selama ini sudah berdoa ketika kami tidak bisa berdoa. Dan kami minta dalam nama Yesus, Roh Kudus sendiri yang ngobrol sama kami dengan kuat. Dan itu terjadi ketika kami sebagai komunitas, sebagai keluarga, kami berdoa bersama. Come Holy Spirit, melakukan do your magic. Silakan orang pertama mendoakan, kita karena Tuhan bicara pada siapa tentang menunjukkan. Silakan tunjukkan jika ada yang menghalangi saudaraku, temanku, istriku. Silakan. Ya. Yang orang pertama berdoa dengan bersuara ya. Berdoa dengan bersuara. Kalau itu suami istri baik untuk menyentuh gitu ya. Tuhan tolong ngobrol. Kalau itu orang dekat kita boleh menyentuh, lakukan ya. Setelah kita berdoa, kita berdiam diri dan izinkan Tuhan ngobrol. Setelah berdiam diri, ingat ambil waktu berdiam diri ya, penting berdiam diri. Ya, berdoanya singkat aja, Tuhan tunjukkan, cuma gitu aja ya, gak usah lama-lama. Lalu kita diam, ya, diam, izinkan Tuhan bicara kepada orang yang kita doakan. Berdiam diri dulu. Kalau ini sudah merasa cukup dalam ini, bisa ngobrol, cerita aja. Ya, tadi waktu didoakan apa yang kita rasakan. Kalau masih mau diam diri, yang didoakan cerita ya. Aku ngerasain begini.
Jawaban kita apa? Kita doa. Nanti sama doa itu jawab. Belum kita apa-apain, ya itu baru kan. Jawaban. Lalu berdoa. Silakan. Oke, sudah semua ya? Gimana itu kita? Oh, iya, itu terakhir ya. Oke. Saya mau kasih tahu ya. 25 tahun yang namanya saya konseling tanda kutip dan pemulihan itu yang melakukan ini. Dengan berbagai macam teknik dan cara, cuman begini aja. Tuhan tunjukkan sama Pak Agung. Tuhan, saya mau nanya, Tuhan apa sih? Nanti Tuhan bisa menjawab kepada siapa? Tuhan bisa menjawab kepada Pak Agung, bisa menjawab kepada saya. Nggak masalah itu, gitu ya. Yang penting kita kasih waktu untuk berdiam diri dan Tuhan bicara. Nah, nanti apa yang jadi masalah udah nggak perlu diagnosa, ikutin aja Tuhan mau kemana, gitu aja, gitu ya.
Tapi kita mulai dulu, ini baru awal ya, masih 4 hari ya. Ada level 2. Di sini kita belajar masing-masing, saya rasa sudah mulai tahu apa yang saya pengenkan terjadi ya. Doanya tidak boleh lagi asal-asalan ya, atau cuma autopilot ya. Kita datang sama Tuhan mau ngapain tuh ya, tinggal apa adanya, termasuk nanya ya. Mulai banyak nanya sama Tuhan, tapi banyak juga mendengar gitu ya. Itu mulai kita lakukan, dan nanti akan ada doa-doa di mana kita bukan hanya nanya sama Tuhan, tapi minta Tuhan bertindak. Oh, gitu lagi ya. Kan itu juga termasuk ya, meminta gitu ya. Tuhan lakukan ini. Nah, itu juga kita akan lihat itu ya. Tapi buat malam ini, Bapak Ibu teman-teman pulang dengan satu hal ya. Mulai hari ini saya tidak mau lagi doa dengan biasa saja. Setiap doa itu adalah doa yang disengaja. Ya, betul-betul saya sedang ketemu dengan Allah. Saya rasa buat malam ini kita sampai di sini dulu sebelum kita besok akan masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih.